Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Faiza Fidela dengan NIM 192231078 dari Gizi A 2023 izin mempresentasikan terkait analisis asupan gizi menggunakan metode Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Sebelumnya, apa itu SQFFQ? Singkatnya, ini adalah salah satu metode untuk menilai frekuensi konsumsi pangan dalam periode tertentu. Biasanya dilakukan dalam periode 1 bulan ke atas. SQFFQ ini dapat digunakan untuk mengestimasi asupan zat gizi responden dan juga untuk menganalisis kecukupan zat gizi individu maupun secara berkelompok. SQFFQ ini juga merupakan lanjutan dari metode FFQ, di mana bedanya untuk SQFFQ ini seperti namanya, ini adalah FFQ namun versi semi kuantitatif. Karena dalam pengukurannya ini menggunakan informasi terkait porsi asupan yang dikonsumsi oleh responden. Ini adalah salah satu contoh dari data SQFFQ individu oleh responden JC, di mana di sebelah kiri ini sudah disebutkan untuk biodata responden dan di sebelah kanan adalah formulir SQFFQ yang mencakup jenis pangan dan makanan atau minumannya itu, di mana untuk total ada 49 item dibagi dari buah segar, snack manis, makanan kemasan, hingga sumber karbohidrat. Lalu di sebelahnya juga ada penjelasan terkait porsinya, apakah termasuk porsi sedang dan URT-nya itu seberapa. Lalu di paling kanan lagi ada frekuensi untuk penilaian berapa kali konsumsi makanan tersebut, apakah per hari, per minggu, atau per bulan, atau tidak pernah. Selanjutnya ini adalah untuk asupan gizi responden JC, di mana di sini dicantumkan terkait tabel asupan gizi responden JC. Ini dinilai dari berapa kali frekuensi lalu dihitung menggunakan TKPI, USDA, atau dari kemasannya langsung. Di mana di sini contohnya ada untuk nasi beras putih dikonsumsi 200 gram oleh responden. Lalu di sini juga dicantumkan untuk nilai per zat gizi, ada energi, protein, lemak, karbohidrat, natrium, dan gula. Untuk hasilnya sendiri ini juga ditotalkan di bagian paling bawah tabelnya, itu ada kebutuhan zat gizi minimum maksimum dan totalnya itu berapa, itu nanti dihitung dan didapatkan persen pemenuhan AKG. Nah, ini untuk analisis zat gizinya, dimana untuk zat gizi makro ini terlihat bahwa masih banyak kekurangan, dimana ini adalah untuk tabel asupan gizi makro responden JC, yaitu energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Di sini disebutkan bahwa kebutuhan berdasarkan AKG untuk energi itu dibutuhkan 2250, sedangkan responden JC hanya dicapai 883, hanya dicapai 883, sehingga ini masih sangat kurang dan hanya memenuhi sebesar 39%. Lalu untuk protein ini dibutuhkan 10 hingga 35%, dimana untuk responden JC sendiri masih memenuhi sebesar 3%, sehingga masih sangat kurang. Sedangkan untuk kebutuhan lemak ini dibutuhkan 20 hingga 35% dari energi, namun juga masih kurang oleh responden JC sebesar 3%. Dan ada kelebihan pada asupan karbohidrat, di mana hanya dibutuhkan 45-65%, tapi responden JC mencapai 70%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari keempat tersebut, responden JC mengalami kelebihan kecukupan karbohidrat, namun kekurangan dalam energi, protein, dan lemak. Lalu juga dicantumkan ada untuk asupan zat gizi mikro responden JC, yaitu zat natrium dan gula, di mana di sini juga mengalami kekurangan pada kebutuhan atau kecukupan natrium, hanya dicapai 24,1%, yaitu 428 untuk natrium, sedangkan dibutuhkan 2000, sehingga masih sangat kurang. Sedangkan untuk gula sendiri ini sudah cukup, di mana mencapai 94,9%. Namun di sini responden JC mungkin harus sedikit aware atau sedikit lebih memerhatikan kecukupan atau asupan gulanya agar tidak melebihi dari kebutuhan sehari, yaitu 50 gram. Lalu ini juga dicantumkan untuk data SQFFQ kelompok, di mana untuk pengambilan datanya tersebut juga kurang lebih sama seperti pengambilan data individu, namun di sini ada untuk ditotalkan untuk per individu. Didapatkan 1379 kalori, protein 22,2 gram, lemak 16,8 gram, karbohidrat 244,6 gram, natrium 551 mg, dan gula 117 gram. Ini hasilnya untuk analisis zat gizi kelompok. Untuk makro sendiri juga masih mengalami kekurangan, hanya dicapai 61,3% atau
1379 kalori padahal dibutuhkan sebesar 2250 kalori. Lalu untuk proteinnya juga masih mengalami kekurangan di mana total asupan kelompok itu hanya 22,2. Untuk kebutuhan kecukupan lemak juga masih sangat kurang di mana hanya dicapai 16,8 padahal minimalnya dibutuhkan 50. Dan untuk karbohidratnya ini rupanya untuk total secara berkelompok ini tergolong kurang di mana hanya didapatkan 244,6 namun dibutuhkan karbohidrat minimal sebesar 253,1. Untuk asupan zat gizi mikronya ini juga beberapa ada yang untuk asupan zat gizi mikronya ini juga ada yang mengalami kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangan itu pada natrium dicapai 551 mg, hanya mencukupi 27,56%, sedangkan untuk gula ini mengalami kelebihan hingga 234,9% kecukupannya padahal hanya dibutuhkan 50 gram, namun didapatkan 117 gram gula untuk total kelompok. Nah, ini adalah untuk perbandingan antara hasil analisis zat gizi individu dan kelompok, di mana untuk responden JC itu kurang lebih semuanya, di mana untuk responden JC itu semua asupan gizinya jauh lebih rendah daripada nilai yang kelompok dari energi, protein, lemak, karbohidrat, natrium, dan gula. Jadi, namun secara garis besar sebenarnya untuk asupan gizi individu maupun kelompok itu keduanya masih di bawah kecukupan harian. Nah, maka dari hasil tersebut didapatkan bahwa pola konsumsi individu maupun kelompok itu tidak seimbang. Terlihat dari hasil penilaian yang dilihat dari hasil penilaian bahwa masih banyak yang tidak mencukupi kebutuhan harian. Ini juga perlunya ada perhatian lebih pada asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan natrium. Namun juga perlu hati-hati dalam konsumsi gula. Untuk kelompok ini bisa diturunin, dan sedangkan untuk responden CC ini perlu lebih berhati-hati dalam konsumsi gula karena asupan gulanya yang hampir mencapai batas hariannya yaitu sebesar 50 gram, sedangkan untuk responden CC dicapai hanya 47. Sedangkan untuk responden JC dicapai 47. Sarannya mungkin dalam melakukan SQFFQ ini dapat lebih memperhatikan detail jenis makanan atau minuman yang akan ditanyakan, karena untuk lingkupnya itu cukup besar. Misalkan makanan kemasan itu bisa banyak lingkupnya kan. Jadi mungkin sebagai pewawancara juga harus lebih dapat menyampaikan detailnya. Lalu juga karena di sini penilaiannya lebih fokus pada penilaian gula, sehingga di penelitian ini tidak dicantumkan untuk item-item seperti protein, itu tidak dicantumkan tidak ditanyakan kepada responden, sehingga mungkin untuk menilai asupan gizi juga perlu mempertimbangkan terkait apa yang ingin dicapai supaya dapat memodifikasi pertanyaan yang akan diberikan kepada responden. Sekian presentasi terkait SQFFQ. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.